Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Fatima, saya dari Prodi PIAUD semester 5, Institut Agama Islam Ma'arif NU Lampung. Nah, pada video kali ini saya akan merangkum buku tentang strategi pembelajaran PAUD. Nah, di buku ini yang ditulis oleh Profesor Dr. E. Mulyana MPD. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas Bunda Leli Fertilia Nadia MPD. Langsung saja simak videonya ya. Nah, yang pertama kita bahas tentang strategi pembelajaran anak usia dini. Nah, strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Di dalam buku ini yaitu Sanjaya 2009-101 mengemukakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu siasat untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang bertujuan mengubah sesuatu keadaan pembelajaran yang kini menjadi keadaan pembelajaran yang akan diharapkan. Pentingnya memilih strategi yang tepat. Nah, pemilihan strategi pembelajaran menjadi penting ketika dikaitkan dengan keberhasilan anak dalam belajar dan mengembangkan potensinya secara optimal. Karena potensi-potensi tersebut hanya akan berkembang secara optimal apabila anak mengikuti pembelajaran dengan strategi yang baik. Sebaiknya pemilihan strategi pembelajaran yang kurang tepat bisa berakibat fatal bagi perkembangan pribadi anak usia dini. Nah, yang akan mengganggu dan menghambat perkembangan pada seusianya atau usia selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu beberapa istilah yang hampir sama dengan strategi hingga sering tertukar dalam pengertiannya. Yang pertama yaitu pendekatan approach. Ya, pendekatan approach ini yaitu titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran. Dan yang kedua yaitu metode atau method, yaitu upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata, agar tujuan yang disusun dapat tercapai secara optimal. Yang ketiga yaitu teknik, cara yang dilakukan seseorang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode. Dan yang keempat yaitu taktik atau taktis, yaitu gaya seseorang dalam melaksanakan sesuatu atau teknik atau metode tertentu. Ada beberapa kriteria yang harus menjadi pertimbangan guru dalam memilih strategi pembelajaran. Nah, apakah itu? Yang pertama yaitu karakteristik tujuan pembelajaran, apakah untuk pengembangan aspek kognitif, aspek afektif atau psikomotor. Nah, apakah pembelajaran itu bertujuan untuk mengembangkan domain fisik motorik, kognitif, sosial emosional, bahasa, dan estetika. Yang kedua yaitu karakteristik anak sebagai peserta didik baik usianya maupun kemampuannya. Yang ketiga yaitu karakteristik tempat yang akan digunakan. Nah, apakah tempat yang akan digunakan itu untuk kegiatan pembelajaran, apakah di luar atau di dalam ruangan. Nah, yang keempat yaitu karakteristik tema atau bahan ajar yang akan disajikan kepada anak. Dan yang kelima yaitu karakteristik pola kegiatan yang akan digunakan, apakah melalui pengarahan langsung atau semi kreatif atau kreatif. Nah, yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang jenis-jenis strategi pembelajaran PAUD. Nah, yang pertama di sini ada strategi pembelajaran yang berpusat pada anak. Nah, apa sih strategi pembelajaran yang berpusat pada anak itu? Yaitu merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang berupaya mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak secara optimal. Nah, di sini contoh-contohnya ya, yaitu bermain area. Nah, bermainnya tuh seperti bermain area di pasir, air, bermain balok, musik, gerak, dan masih banyak lagi. Nah, yang kedua yaitu tentang strategi pembelajaran melalui bermain.
Nah, contoh di sini kita kan sebagai pendidik kita harus membebaskan anak untuk memilih jenis-jenis kegiatan bermain. Bukan kita yang memaksa, bukan kita yang memilih juga ya, tapi kita membebaskan anak untuk memilih kegiatan tersebut. Namun kita juga harus mengarahkan agar permainan itu menjadi terarah. Nah, yang ketiga yaitu strategi pembelajaran melalui bercerita. Nah, kita sebagai guru harus bisa bercerita, tapi berceritanya itu menarik dan menyenangkan bagi anak. Gitu. Jadi kita juga bercerita itu harus memenuhi semua aspek perkembangan. Jadi kita bisa bercerita tuh bisa sambil bernyanyi, bisa sambil dongeng, bisa sambil gerak dan lagu, bisa gitu ya. Kita cantumkan melalui bercerita tersebut. Yang ketiga yang keempat yaitu strategi pembelajaran melalui bermain, sama seperti tadi ya. Dan yang terakhir yaitu strategi pembelajaran terpadu. Nah, strategi pembelajaran terpadu ini contohnya misalnya guru menentukan tema. Nah, kita ambil contoh tema misalnya air. Nah, maka seorang pendidik di sini dapat mengajarkan tema air itu ke dalam sub-sub tema. Nah, misalnya siklus air gitu, terus kincir air, air waduk, air sungai, dan masih banyak lagi gitu. Itulah sedikit rangkuman yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga bermanfaat. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.